Sekarang saya tambah keterangan, coba ditulis ini. Dasar atau dalil di dalam agama tentang peringatan Maulud. Nah, tentang peringatan Maulud. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dalam surat Alam Nashrah, yang maknanya kami menjunjung tinggi menyebut namamu. Tuhan Allah menjunjung tinggi namamu, penyebutan namamu, atau dzikrak, memperingatimu. Jadi menjunjung tinggi memperingatimu. Memang Tuhan itu menjunjung tinggi nama Nabi. Sampai, coba, caranya Tuhan memperingati Nabi. Ini, coba ini. Nama beliau diberi kehormatan yang sangat tinggi sekali. Nama Nabi yaitu disejajarkan dengan nama Tuhan. Gandeng bi asmana Allah, yaitu satu dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah, terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini harus diucapkan oleh tiap-tiap orang Islam. Jadi untuk sahnya iman tidak boleh, tidak harus menyebut dua nama, nama Allah dan nama Muhammad. Nah ini begitu tinggi penghargaan Tuhan kepada Nabi. Ini caranya Tuhan mengabadikan peringatan nama Kanjeng Nabi sampai dijadikan apa itu syahadat. Atau di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, sambungannya Muhammadur Rasulullah. Ada manusia atau nabi yang namanya digandeng seperti Nabi Muhammad? Yang tidak ada. Ini caranya kan Tuhan menghormati. Juga tiap-tiap sholat 5 waktu nama beliau disebut, disejajarkan dengan nama Tuhan dalam kalimat-kalimat azan dan qomat. Dengan sendirinya 5 kali disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti di tengah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti nama Muhammad, ya sebutan Muhammad akan kekal abadi selama masih ada orang azan, selama masih ada orang baca syahadat, selama orang apa itu qomat. Nah itu tetap hidup terus, diperingati terus. Jadi bukan 1 tahun 1 kali tepat bulan Maulud, boleh tiap hari 5 kali itu, malah ada di kamat jadi 10 kali itu satu. Malahan juga di dalamnya sembahyang, apakah sembahyang fardu atau sembahyang sunat, nama Nabi Alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Nah, coba. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambahi Allahumma salli ala Muhammad. Coba. Jadi orang itu dengan sendirinya mungkin soro lepah ke Kanjeng Nabi tak bisa orang Islam ni mungkin betul. Sabun apa aja mesti sebut kisah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sebab itu jadi rukun, itu rukun apa aja gitu. Kalau tidak dikerjakan tidak sah. Inilah penghormatan Tuhan
yang tinggi sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pon ini catatan saja ini. Sekarang yang terakhir ini sekarang. Tore pesabar sekolah ini kan memperingati ini kan ini kan cuma merupakan catatan saja. Coba nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran dengan nama dua, satu Muhammad dan dua Ahmad, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 144. Kata dulu itu nyampe sore itu, jadi sampai mau nerangake pidato kayak sama nyaman mereka. Gue tak pidato dan cuma catatan tok nih kan. Nama Muhammad dan nama Ahmad dicantumkan di dalam Quran secara abadi selama masih ada orang membaca Quran, atau selama masih ada Quran, nama Nabi tetap disebut dan diperingati, yaitu satu dalam surat Ali Imran ayat 144. Satu. Nomor dua, surat Al-Ahzab ayat 40. Sudah? Nomor tiga, surat Al-Fatah ayat 29. Nomor empat, surat yang namanya Muhammad. Coba ini dijadikan nama ini. Namanya Muhammad ayat 2. Ayat 2. Nomor 5, surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 6. Jadi sampai kalau menerangkan betapa Nabi itu memang orang yang memang mulia. Kalau kita menghormat mulut ini, apa ginikah? Itu bucengan itu. Sampai nyembelih wedhus sak Jember, nyembelih pitik sak Jember, nggih, manusia sak Jember metu kabeh. Semua baca selawat. Bukan apa-apa itu. Itu bucengan itu. Belum sepadan dengan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cocok, kita cocok, apa? Kita apa? Kita seimbang. Kita apa? Apa? Kita cocok ini apa sih? Apa? Ya ada sepadan itu. Kita kurang akeh. Kau nyembelih wedhus sak Jember. Nggih. Duwe sampean seseguru tokno kabeh. Kanggo ngurmat Kanjeng Nabi, umpamane. Wong sak Jember metu kabeh. Kabeh maca selawat. Bukan apa-apa itu. Belum apa-apa. Coba lihat Tuhan caranya memperingati Nabi. Coba. Dijadikan kalimat tauhid, dijadikan dasar kepercayaan. Syahadat kalau cuma separuh, tak terima. Bodoh orang, saya mau Islam Pak. Ya, baik. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus, la. Untuk Anda menerus, kita tetap kafir. Masih saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Mari, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, tidak sah. Imannya tidak sah. Tetap tergolong orang kafir. Coba. Hanya karena nama dan menghormat nama Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad, orang menjadi kafir atau tidak kafir karena nama ini. Saya percaya sama Allah, percaya 100% mulai kepala sampai kaki, iya. Tapi pada Muhammad tidak, saya terima. Coba. Bener diterima, wis nang pangeran, wis kok arep apa maneh? Perkara Muhammad gampang lah, wis buri-buri ae kok, mamane yo. Sing penting saiki Allah tok. Nggak bisa. Kamu tetap kafir. Nek mati tidak oleh kumpul ke orang Islam, tidak oleh disembayangi. Kenapa? Karena kamu tidak mau menyebut Muhammad.
Coba. Ada penghormatan seperti ini? Tidak ada. Nah, coba saya baca ya ayatnya itu. Ayat di mana nama beliau dicantumkan secara abadi, diabadikan di dalam Quran, surat Ali Imran ayat 144, tadi sudah dibaca tadi oleh Ustaz Husnu, maaf. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa inna tawqutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Muhammad bukan apa-apa, hanyalah dia seorang rasul. Telah banyak rasul-rasul yang sebelumnya meninggal. Apakah sekarang kalau Muhammad meninggal atau terbunuh, engkau orang Islam akan berbalik mantap, akan ingkar kepada Muhammad karena dia sudah tidak ada? Siapa yang membalik murtad, tidak mau mengakui, tidak mau mengikuti ajaran Muhammad, maka tidak merugikan Allah sedikit pun. Tidak kendor. Tapi Allah akan membalas orang yang pandai berterima kasih. Ini artinya ayat ini. Ayat yang kedua, Al-Ahzab. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad bukan bapak siapapun. Dia bukan sekedar bapak pemimpin, tak boleh. Bukan bapak Arab, bukan bapaknya si Zaid bin Harithah, bukan bapaknya bangsa Arab, pahlawannya bangsa Arab, pemimpin bangsa Arab, bukan bapak siapapun, tapi walakin Rasulullah. Dia adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup dari segala nabi. Itulah Muhammad. Yang ketiga, surat Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama dia adalah orang yang gagah-gagah, orang yang gagah dan gigih menghadapi musuh-musuh, tetapi mereka adalah lemah lembut terhadap kawan-kawannya. Itu pengikut Muhammad yang sejati. Gagah menghadapi lawan, lemah lembut menghadapi kawan. Ini surat Al-Fatah ayat 29. Yang keempat, surat Muhammad ayat 2. Nama beliau disebut. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. Orang yang beriman dan mau beramal, serta mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itu adalah merupakan kebenaran dari Tuhannya, yaitu Quran, wahyu, maka orang-orang yang demikian kaffara anhum sayyi'atihim, akan diampuni dosanya, kejelekannya akan dihilangkan oleh Allah, wa aslah balahum, dan hatinya akan diperbaiki, dibikin tentrem hati, tenang. Korongkuan oleh percaya dan beramal serta percaya kepada yang diturunkan kepada Muhammad. Ini yang terakhir, nomor 5. Nomor 5, ini kalau nyoong ki, pokoknya dengan niat amolotan ki. Jadi nika kalau nyoong betok ngemis kesambian, tambahan waktu pikir bek malam sekolah lagi. Kan beda setanda, tidak tak nokuna, boleh tak apa-apa, nyorot lawan, tak apa-apa.
Kerja zakasa weh. Nomor 5 di dalam surat As-Saff ayat 6. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Ini dari mulut Nabi Isa, Yesus Kristusnya orang Kristen itu. Nabi Isa sendiri mengatakan, Bani Israel, aku adalah utusan Tuhan kepadamu. Musaddiqan lima baina yadayya. Saya membenarkan ajaran-ajaran kitab sebelum saya, yaitu minat Taurat. Taurat saya benarkan. Ini sebab Taurat itu sebelum Nabi Isa. Selain saya membenarkan kitab suci sebelum saya, yaitu Taurat, juga saya memberi kabar kepada kamu akan datangnya seorang nabi nanti, kira-kira 4 abad. 4 abad apa? 4 abad? Hah? 4 atau 5 abad yang akan datang. Ketika Nabi Isa pun paringnya oneng pengiran. Nabi Isa, kamu nanti punya saudara. Itu terakhir, Nabi yang terakhir, namanya Ahmad. Nah, itu Nabi Isa. Jadi di zaman Nabi Isa itu sudah menyebut nama Ahmad, nama Nabi kita. Bani Israel kata ya, wa mubasysyiran bir rasul, saya memberi berita gembira akan datangnya seorang rasul sesudah saya, yaitu 4 abad yang akan datang. Si kurang 400 tahun nanti kebun pemulanya dikebun. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi nama resmi Nabi yang dicantumkan dalam Quran 2, Muhammad dan Ahmad. Falamma ja'ahum, malah pada tebak oleh Nabi Isa. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kamu tahu, katanya Nabi Isa, kaum menegak Bani Israel, itu Nabi yang namanya Ahmad, kalau sudah datang membawa keterangan yang jelas gamblang kepada kaumnya. Tapi apa kata kaumnya? Hadza sihrun mubin. Sihir ini. Itu keterangan Kanjeng Nabi Muhammad tak terima, dianggap itu sulapan. Ini sihir, ini apa ini gitu. Ini kepon itu 4 abad sebelum kelahiran Nabi. Nah, ini peringatan Tuhan, peringatan Quran terhadap Nabi Muhammad SAW dengan mengabadikan nama beliau. Sekarang selain itu, pada catat nikah sebagai catatan, bahwa Kanjeng Nabi itu memang pantas dihormat, pantas dimuliakan, diperingati, karena Tuhan sendiri memberikan pujian kepada Nabi begitu tinggi di dalam Quran, tersebut di dalam 2 surat yang saya catat di sini. Nomor 1 surat Al-Qalam ayat 4. Nomor 2 dalam surat At-Taubah ayat 128. Tulis surat ayat gitu saja. Nah, ini nanti sampean komentari sendiri, saya tidak akan mengomentari. Surat Al-Qalam ayat 4 bunyinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Katanya Tuhan, Muhammad, engkau adalah orang yang paling berbudi luhur kamu. Coba, ya lebih pangeran nih kan. Ya disaksikan bahwa beliau adalah seorang yang berbudi luhur. Ini 1. Nomor 2,
Dalam surat Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pujian dari Allah langsung kepada beliau. Hei orang Islam, telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa sedih kalau kamu mendapat kesulitan apa-apa. Dari senangnya kepada rakyat, kepada umatnya, sampai apa-apa yang menimpa umatnya, Kanjeng Nabi ikut susah. Harisun 'alaikum, sangat ingin kepada kamu untuk mendapat petunjuk. Ingin kamu ini selamat semuanya, masuk surga semuanya. Itu sifatnya Nabi, terlalu cinta kepada umatnya, terlalu cinta kepada rakyatnya. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang yang beriman, raufur rahim, sangat penyantun dan penyayang. Oh nikah. Gongnya sekarang saya tutup keterangan saya. Betapa Tuhan tidak akan menghormat Nabi sampai dijadikan totoan. Siapa yang taat kepada Muhammad Rasulullah berarti taat kepada saya Allah. Siapa si norok Muhammad, norok kok. Sampai si tengkalkan Muhammad berarti tengkalkan kok. Coba dijadikan barometer, dijadikan ukuran ini. Siapa yang setia kepada Muhammad berarti setia kepada Allah. Siapa yang duroko na Muhammad, duroko kepada Allah. Beda ni kapangkan nggak bisa. Terus pada sampean saya dia tang soro ya, tang pesuruh dari utusan saya. Siapa yang menghina utusan saya ini berarti menghina saya. Siapa yang hotem itu berarti hotem muka saya. Nah, ini kan gini kok kata utusan. Masih heran orang kesini kaya. Baman lagi, baman lagi. Orang yang kurus, rawe-rawe, tapi ini utusan Presiden Soeharto. Menghina ini berarti menghina presiden. Menghina presiden berarti menghina negara. Padahal otos sudah ternikah orang juga koros kelampin tarong karan cerna enggak sakit mengizinkan nikah. Tapi ini resmi utusan dari presiden. Nah, ini menjadi taruhan. Saya pusing menghormati tapi bupati semua dim bodoh tuh. Sebenarnya padahal orang ini sedikit nih. Kalau secara sekolah itu orang gini kan. Surat resmi dari presiden. Nah ini samanya nih. Itu tidak akan diberi kepercayaan oleh presiden kalau presiden tidak menaruh hormat kepada orang itu. Juga Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Kemudian di dalam surat An-Nisa tulis. An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, kepada Muhammad, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 31. Nika bagian ustaz-ustaz, bagian mubalek, bagian kiai-kiai, nika catatan nika supaya tambah ilmu kesempurnaan kita untuk menghormat Nabi. Surat Ali Imran ayat 31 di sana dikatakan, mohon baca lebur ke Allah, kudu norok dok Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ukuran, mohon norok dok Kanjeng Nabi, bukan kelebur di Allah. Yaitu firman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan yang terakhir yaitu surat Taubat ayat 34, di mana dipertaruhkan, kalau kamu lebih cinta kepada ayahmu,
kepada anakmu, kepada saudaramu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada harta bendamu, kepada perdaganganmu, kepada rumahmu yang besar, yang bagus-bagus, lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi'amri, maka tunggulah Tuhan akan datang dengan membawa siksanya. Jadi pertaruhan, kalau kamu tidak cinta kepada Nabi dengan sungguh-sungguh, masih lebih cinta kepada yang lain, maka diancam oleh Allah akan didatangkan siksa dari Allah. Koneka keterangan pula, mudah-mudahan catatan-catatan ini akan lebih meyakinkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbesar, Nabi yang tercinta. Bukan saja tercinta dari makhluk, tapi tercinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanah para hadirin, membeda orang muljaki ngurmat molotan, muljaki kanjeng Nabi, itu sebenarnya pengkapilki. Kocok sempel, bengketnya cuma setong. Kanjeng Nabi boleh dihormat setinggi-tingginya asal sampeyan tetap mengatakan Muhammad abduhu wa rasuluh, dia hamba Tuhan dan utusan Tuhan. Kafirki oleh hormat, kocok sampai dianggap kanjeng Nabi itu separuh Tuhan, separuh manusia, tak boleh. Masih sampai dari lebur, saya lebur kepada Nabi Muhammad, cek lebur, ya, pasal sampai dalam persembihan ini. Sampai sujud ke kanjeng Nabi Muhammad tak boleh sujud. Paling mancung. Asraqal badru alaina, saya mancung. Tapi mau sama nak sujud. Asraqal badru, tapi sujud tak boleh. Cinta bagaimanapun tidak boleh menyembah Muhammad. Tidak boleh. Hanya boleh menyembah kepada Allah. Apalagi menganggap Muhammad setengah Tuhan, setengah manusia, tak boleh. Lebih-lebih banyak kepenakan Tuhan, boleh ini kan? Enam Tuhan, kepenakan, enam isanan, tetap abduhu wa rasuluh. Maka nikah keterangan pula, wallahu a'lam bishawab. Kepada jamaah yang menunggu lama, saya minta maaf ya. Ikhlaskan demi untuk menghormat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.